Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrina Diva Anggreni dengan NIM 24095111179 dari kelas D. Jadi di sini saya akan membahas tentang Salmonella spp. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang Salmonella spp. Salmonella spp adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dari famili Enterobacteriaceae yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease secara global. Bakteri ini banyak ditemukan di saluran pencernaan hewan berdarah panas dan dingin, seperti unggas, sapi, babi, reptil, dan amfibi. Infeksi Salmonella atau Salmonellosis menimbulkan beban kesehatan dan ekonomi yang signifikan, termasuk biaya perawatan medis, kehilangan produktivitas, dan kerugian industri peternakan serta pangan. Wabah sering dikaitkan dengan konsumsi produk hewani yang terkontaminasi seperti telur, daging unggas, daging sapi, susu mentah, produk pertanian seperti sayuran berdaun, kecambah, air yang tercemar atau melalui kontak langsung dengan hewan pembawa atau peningkatan perdagangan pangan secara global, pola konsumsi, dan resistensi antimikroba pada Salmonella menjadikan pengendalian tantangan terus-menerus bagi kesehatan masyarakat. Jadi masalah yang ada di masyarakat ada interkoneksi antar sumber, rute, dan epidemiologi. Yang kedua ada patogenesis dari konsumsi ke penyakit. Selanjutnya yang ketiga itu ada faktor perilaku dan lingkungan sebagai penguat risiko. Jadi saya akan menjelaskan satu saja, yaitu interkoneksi antar sumber, rute, dan epidemiologi. Inti permasalahan Salmonella terletak pada keberadaannya yang ubiquitous atau ada di mana-mana dalam reservoir hewan, terutama unggas. Hal ini menciptakan titik masuk yang konstan ke dalam rantai pangan manusia. Epidemiologi penyakit ini secara langsung mencerminkan pola konsumsi dan praktik peternakan. Wabah seringkali bersifat foodborne atau ditularkan melalui makanan dengan produk unggas seperti telur dan daging sebagai faktor utama. Namun, pola baru muncul seiring tren pemeliharaan reptil yang mengakibatkan peningkatan kasus zoonosis langsung. Kelompok rentan seperti anak-anak tidak hanya lebih peka secara imunologis, tetapi juga memungkinkan terpapar melalui kontak dengan hewan atau kebiasaan higienis atau higieno yang belum optimal. Dengan demikian, peta epidemiologi Salmonella adalah cerminan dari interaksi manusia, hewan, dan lingkungan atau One Health. Yang kedua ada patogenesis dari konsumsi ke penyakit. Perjalanan klinis yang dialami pasien dimulai dari proses patogenesis yang kompleks. Setelah tertelan, Salmonella harus bertahan dari keasaman lambung sebelum mencapai usus halus. Di sini bakteri menggunakan sistem sekresi khusus atau T3SS untuk menyerang dan menginfeksi sel-sel epitel usus, menyebabkan kerusakan jaringan dan memicu respon inflamasi akut. Respon inilah yang secara langsung memunculkan gejala gastroenteritis atau diare sebagai upaya tubuh mengeluarkan patogen, kram perut akibat peradangan, dan demam dari aktivitas sistem imun. Pada individu dengan imunitas rendah atau yang terinfeksi strain invasif seperti STP bakteri yang dapat menembus penghalang usus, masuk ke aliran darah atau bakteremia dan menyebar ke organ lain, menyebabkan penyakit sistemik yang jauh lebih serius. Pemahaman ini menjelaskan mengapa penanganan kasus ringan seringkali hanya suportif atau rehidrasi, sementara kasus invasif memerlukan intervensi antibiotik yang cepat dan tepat. Yang ketiga, ada faktor perilaku dan lingkungan sebagai penguat risiko. Faktor lingkungan dan perilaku manusia sering menjadi pengungkit atau amplifier yang mengubah potensi risiko menjadi wabah aktual. Di tingkat peternakan, kepadatan kandang yang tinggi dan biosecurity yang lemah memfasilitasi penyebaran bakteri di antara hewan. Di tingkat rumah tangga, kesalahan penanganan pangan seperti pencucian unggas di wastafel yang menyebabkan percikan terkontaminasi. Penggunaan talenan yang sama untuk bahan mentah dan matang atau kontaminasi silang.
atau penyimpanan pada suhu ambang 4-60 derajat Celcius atau zona bahaya, memungkinkan sedikit bakteri awal berkembang biak ke dosis infektif. Praktis konsumsi seperti memakan telur setengah matang atau daging yang kurang matang menjadi jalan terakhir bagi bakteri untuk menginfeksi inang. Oleh karena itu, edukasi yang menargetkan titik-titik krisis ini dalam perilaku konsumen memiliki dampak pencegahan yang sangat besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada faktor bakteri, keragaman, dan kecerdasan patogen. Tidak semua salmonella itu sama. Virulensi yang dimiliki oleh serotype tertentu seperti S. enteriditis dan S. typhimurium menjadi penentu utama. Virulensi ini dikodekan oleh gen-gen patogenetitas yang memungkinkan bakteri untuk menyerang sel inang, bereplikasi di dalamnya, dan menghindari sistem imun. Dosis infektif juga sangat bervariasi. Pada individu sehat, diperlukan ribuan sel bakteri untuk memicu penyakit. Namun, pada kelompok rentan atau dengan makanan berlemak tinggi yang melindungi bakteri dari asam lambung, dosis yang jauh lebih rendah sudah dapat mengakibatkan infeksi. Selain itu, kemampuan bakteri untuk bertahan di lingkungan pada permukaan dapur, dalam air, atau di dalam makanan kering memperpanjang jeda kesempatan untuk menginfeksi inang baru. Yang paling mengkhawatirkan adalah faktor plasmid resistensi antibiotik. Plasmid ini dapat dengan mudah ditransfusi dengan cepat. Inilah yang mendasari munculnya strain MDR atau multi drug resistant atau XDR, extensively drug resistant, yang secara drastis mempersulit penanganan klinis. Yang kedua ada faktor inang atau manusia. Pertahanan yang berlapis. Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan berlapis seperti patogen, yaitu terhadap patogen seperti salmonella. Keasaman lambung berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang kuat, mampu membuat banyak bakteri yang tertelan. Jika ada bakteri yang berhasil lolos, mikrobiota usus normal atau komensal yang sehat akan bersaing untuk nutrisi dan tempat menempel, menghambat kolonisasi salmonella. Lapisan pertahanan terkuat adalah sistem imun adaptif yang menghasilkan respons spesifik. Faktor inang menjelaskan mengapa terdapat variasi kerentanan yang besar. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan dan perilaku. Pemacu dan pencegah wabah. Faktor ini merupakan penghubung kritis antara agen penyakit seperti bakteri dan inang, yaitu manusia. Lingkungan dan perilaku dapat memperbesar atau memperkecil resiko secara dramatis. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan. Yang pertama itu ada pencegahan, membangun pertahanan berlapis dari sumber ke meja makan. Konsep farm to fork mengakui bahwa kontaminasi dapat terjadi pada titik manapun dalam rantai pangan yang kompleks. Oleh karena itu, pencegahan yang efektif membutuhkan intervensi di setiap mata rantai tersebut untuk meminimalkan risiko secara kumulatif. Ada penanganan kasus antara membiarkan sistem imun bekerja dan intervensi yang tepat waktu. Penanganan klinis salmonellosis diwarnai oleh prinsip kehati-hatian dan respon yang berbeda berdasarkan keparahan penyakit, merefleksikan pemahaman mendalam tentang patogenesis dan ancaman resistensi. Selanjutnya itu ada kesimpulan, Salmonella spp tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat global dengan dampak kesehatan dan ekonomi yang besar. Infeksi terutama ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi dan kontak dengan hewan. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi sepanjang seluruh rantai pasok pangan atau farm to fork, didukung oleh sistem surveillance yang kuat dan edukasi perilaku hidup bersih sehat kepada masyarakat. Tantangan resistensi antimikroba membutuhkan pengawasan ketat dan penggunaan antibiotik yang bijak baik pada manusia maupun hewan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu saran pemerintah dan otoritas kesehatan. Yang pertama itu ada memperkuat sistem surveillance terintegrasi hewan pangan manusia atau One Health untuk deteksi dini wabah.
Yang kedua, ada menerapkan dan menegakkan regulasi keamanan pangan yang ketat di semua sektor. Selanjutnya, ada mengkampanyekan penggunaan antibiotik yang rasional dan memantau tren resistensi. Selanjutnya, ada meningkatkan investasi dalam infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar. Lalu, selanjutnya itu ada saran bagi industri pangan dan peternakan. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dan HACCP secara konsisten. Yang kedua, membatasi penggunaan antibiotik hanya untuk terapi dengan pengawasan dokter hewan. Yang ketiga, melakukan pengujian salmonella rutin pada produk dan lingkungan produksi. Selanjutnya ada saran bagi tenaga kesehatan, yaitu mendidik pasien tentang penanganan makanan yang aman dan pentingnya rehidrasi. Yang kedua, menghindari pemberian antibiotik yang tidak diperlukan untuk gastroenteritis salmonella sederhana. Lalu melaporkan kasus sesuai ketentuan untuk kepentingan surveillance. Selanjutnya itu ada bagi masyarakat umum. Yang pertama itu ada praktikan 5 kunci keamanan pangan WHO, yaitu bersih, pisah, masak, simpan, bahan aman. Selanjutnya ada cuci tangan dengan sabun secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet atau menyentuh hewan. Yang ketiga itu ada hindari konsumsi telur, daging, atau susu yang tidak dipasteurisasi dalam keadaan mentah. Dan yang terakhir, segera cari pertolongan medis jika mengalami diare berat, berdarah, serta demam tinggi atau dehidrasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada pengulangan kata dan sikap yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih.